Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang ditugaskan membuat aplikasi sistem informasi penerimaan mahasiswa baru yang beranggotakan Saya Fikri Kurnia Ramadan. Saya Feriawan Harguna Widodo. Saya Muhammad Fadil Fadli. saya Amar Rusidi. Dan saya Hasbi Santoso. Nah, kali ini langsung saja kita menuju ke PyCharm ya untuk melihat codingan di Python-nya. Di sini kami menggunakan PyKit 5 untuk widget dan GUI lainnya. Lalu di sini ada from random import random yang kami gunakan untuk membuat kode daftar yang acak untuk si pendaftar agar mendapatkan kode daftarnya dengan menggunakan widget LCD number. Lalu di sini kami juga menggunakan API dari PyMySQL untuk menghubungkan sebuah data-data dari aplikasi GUI-nya sendiri ke MySQL database. Saya Fikri Kurnia. Di sini kita memakai tab widget, command lining, push button dan line edit. Di codingannya bisa dilihat di sini di line 944. Di sini ada variabel db fungsi untuk mengkoneksikan aplikasi GUI ke database. Variabel kur untuk membuat kursor atau perintah di bawah line db kursor. Ada variabel a, b, c, d. Variabel a berfungsi untuk mengkoneksikan coding ke aplikasi GUI agar saling terhubung untuk membuat sebuah user. Lalu sebuah variabel b berfungsi untuk membuat email. Variabel c untuk membuat password. Variabel d untuk mengkonfirmasi password yang sudah dibuat dan password harus sama. Di sini bisa kita lihat di aplikasinya. Seperti yang saya jelaskan tadi, pure execute berfungsi untuk mengeksekusi variabel kur yang sebelumnya berada di line 947 yang sebelah sini. Fungsi tersebut mengkoneksikan data-data yang sudah diisi di aplikasi GUI ke database MySQL. Lalu jika berhasil mendaftar, lalu di sini bisa kita lihat di line 1553. Di sini ada fungsi akses. Nanti apabila kita berhasil mendaftar akun, maka akan meredirect fungsi ke UI akses, yang dimana fungsi UI akses berada di line 1553 ini. Dan ada fungsi pindah 3 yang berfungsi untuk mengembalikannya ke halaman main window atau halaman utama. Kemudian saya Feriawan ingin melanjutkan pembahasan kali ini di UI main window sebagai tempat utama dalam sistem informasi penerimaan mahasiswa baru kali ini. Saya akan menjelaskan tentang dev message box, di mana ini untuk menampilkan pesan berhasil jika saat memasukkan email dan password setelah membuat akun tersebut. Kemudian kalau belum buat akun tapi masih ingin melanjutkan mengisi email dan password, maka akan terjadi kegagalan, harus memasukkan username atau password yang benar. Kemudian untuk dev login sendiri ada variabel email dan password.
di mana ada con juga untuk menghubungkan database dengan SQL, kemudian query untuk seleksi akun yang akan dihubungkan ke database dari email dan password yang akan diisi. Kali ini saya akan mencoba login dengan user yang telah dibuat sebelumnya. Nah, kemudian ini adalah menu utama dalam user kali ini, di mana berisi informasi pendaftaran, catatan pendaftaran, dan tombol untuk kembali ke menu sebelumnya. Lalu saya akan menjelaskan tentang informasi pendaftaran. Jika diklik, akan muncul seperti ini, di mana ada tabel widget dan berisikan label-label untuk mengisi persyaratan umum dan persyaratan khusus. Tampilannya seperti ini. Nah, ini tampilan setelah diklik. Itu ada di line 403. Saya push button klik connect self info untuk menampilkan informasi ini. Lalu akan dijalankan fungsinya pada line 332. Ini dev info self. Lalu di redirect ke UI info daftar di line 434 ini, dan untuk di line 404 untuk close window. Untuk kembali ke menu user bisa klik kembali dan fungsi buttonnya ada di line 589. Menjalankan fungsi di line 435 yang tadi. Dimana fungsi ini akan redirect ke menu user, dan jika ditekan akan kembali ke halaman utama tadi. Ya, selanjutnya saya Muhammad Fadil Fadoli ingin melanjutkan untuk menjelaskan yang ada di menu user ini, yaitu fungsi pendaftaran. Ya, jika diklik akan menuju ke menu biodata, di mana menu biodata ada di line 1616. Oke, ini. Selanjutnya di sini ada, ya, kita lihat dulu aplikasinya. Ya, di sini ada widget label, terus line edit, terus di sini ada combo box. Ya, combo box, dan sini ada LCD number. Selanjutnya muncul pertanyaan, kenapa kita menggunakan LCD number? Karena LCD number ini berfungsi untuk menghasilkan kode daftar dari hasil pendaftaran kita. Karena di sini saya dan teman-teman dari awal tidak ingin mendaftar terlebih dahulu, karena pendaftaran akan dicoba di bagian akhir video. Ya, sekarang saya akan mencoba ini fungsinya dari LCD. Nah, di sini bisa dilihat langsung muncul kode randomnya. Ya, pada line 1617 atau 1600 ini itu berfungsi yang untuk aplikasi ini. Maaf. Nah, ini pada fungsi di line 1617.
yang jika diklik akan otomatis memberikan kode seperti yang tadi kita klik, saya klik. Nah, selanjutnya di sini kita ke line 1621. Di sini di dalam insert 1 ini ada fungsi pengkoneksian database, yaitu di line 1622. Dan ini adalah perintah yang akan dimasukkan dari aplikasi ke database PMB. Lalu jika data telah dilengkapi, maka bisa mengklik tombol selesai. Tombol selesai ini berfungsi untuk beralih ke UI sukses 1 pada line 1584. Ya, ini UI sukses 1. Lalu di UI sukses 1 ini ada fungsi pindah 3, yang mana jika tombol OK dipencet pada aplikasi, setelah selesai ini akan ada tombol OK, maka akan berlari ke menu user kembali. Karena saya tidak berniat mendaftar seperti yang sudah dijelaskan, maka saya klik kembali saja. Lalu kembali ke menu user. Di sini ada menu cek hasil pendaftaran, dimana jika kita klik akan beralih ke line 344. Lalu kita klik dan langsung ke 344. Oke. Nah, ini dia ada cek hasil ya. Lalu akan beralih ke UI ini. Lalu akan beralih ke UI kelulusan 2 pada line 2848. Oke. Nah, di sini di fungsi ini, di aplikasi ini ada widget push button, lalu ada widget tabel widget, dan juga line edit, dan juga label tentunya. Dimana fungsi push button yang search ini, jika kita klik akan mengambil data dari database PMB, dari database tabel PMB, dari database PMB tabel kelulusan. Diklik. Nah, berikut setelah diklik akan muncul data-data yang sudah ada di tabel kelulusan pada database PMB. Nah, untuk perintahnya ini ada, untuk menampilkannya tadi ada di line 2849 sampai 2858. Oke, lalu dan di sini juga ada fungsi search dengan kode daftar. Fungsi ini berfungsi jika data dari hasil kelulusan itu berjumlah sangat banyak dan sulit untuk mencarinya, maka bisa langsung memasukkan kode daftar di sini yang sudah tadi kita miliki untuk mendaftar. Lalu diklik button search atau search by kode, di mana fungsi tersebut akan menampilkan data sesuai kode yang dimiliki oleh pendaftar yang ada pada line 2860 hingga 2870. Jika sudah selesai melihat hasil, maka bisa kembali dengan mengklik tombol kembali, di mana fungsinya ada pada line 2872 hingga 2876 yang berfungsi untuk kembali ke menu user. Oke, kita klik. Oke, kembali. Oke, saya Amar Rusdi. Saya akan melanjutkan penjelasan selanjutnya. Ini tadi masih ada di menu user. Oke, kita kembali dulu.
Lalu saya di sini akan mencoba login sebagai admin untuk mengeksekusi pendaftar yang tidak lulus ataupun lulus bisa diedit di fitur admin ini. Karena saya sudah memiliki akun, jadi saya tidak perlu daftar lagi. Saya langsung login. Ya, passwordnya masukkan, login. Nah, sudah login. Nah, di sini ada tampilan menu dari admin, di mana tampilan menu admin ini ada fitur tambahkan data mahasiswa. Nah, tambahkan data mahasiswa ini fungsinya sama kayak pendaftaran sebelumnya. Nah, coba saya klik. Nah, ini sama seperti pengisian biodata ya, dimana jika ada seorang admin yang memiliki keperluan untuk menambahkan data, bisa menggunakan fitur ini. Kita kembali. Lalu ada update data mahasiswa. Saya klik. Di update data mahasiswa, kita bisa melihat data dari mahasiswa yang telah mendaftar. Ini tinggal kita klik lihat data saja. Nah, maka data akan muncul. Data-data yang ada di mana tadi? Di localhost, di data diri. Ini ya. Ini lebih tepatnya di sini. Di update data. Sama. Ini dari fungsi lihat data ini mengambil data dari database SQL yang ada di perintah. Nah, ini dia nih perintah Python-nya. Kita bisa lihat dengan seksama di sini. Jika saya klik lihat data, maka akan tampil dari database yang tadi. Di sini ada perintah db sama dengan PyMySQL Connect yang berguna untuk mengkoneksikan aplikasi ini ke database yang tadi. Lalu kami menggunakan cure execute untuk mengeksekusi dari push button ini untuk mengambil data select from atau menseleksi data from update data. Dari update data ini nih, kolom tabel ini. Oke, lanjut. Maka data akan tampil di sini. Lalu jika saya ingin mengupdate, saya contohkan update di sini. Saya ingin update yang 2333 atau yang 436 ya. Oke, yang 436 saja. 36 kita ubah, ini awalnya kan tidak lulus statusnya, kita ubah menjadi lulus, maka kita update maka akan menjadi lulus. Nah, fungsi update status ini berada di line 1207, di mana fungsi update sama seperti tadi, mengkoneksikan terlebih dahulu dari aplikasi ke database-nya, lalu kami menggunakan variabel AE sama dengan self code, di mana self code.text itu terhubung dengan line edit masukkan kode daftar. Lalu yang sebaliknya EA sama dengan self status juga terhubung dengan line edit yang status lulus atau tidaknya. Lalu ada di sini perintah mengeksekusi update statusnya. Bisa dilihat di sini EA. Bisa dilihat di sini EA men-setting statusnya dari kode itu menseleksi terlebih dahulu ya. Lalu di mana kode daftar berupa line edit AE itu maka akan dirubah di sininya. Dan juga selain mengubah di tabel update data, nah ini sudah terubah, dia juga mengubah di tabel kelulusan, di mana tabel kelulusan ini berfungsi untuk melihat hasil dari si pendaftar tersebut, apakah hasilnya lulus atau tidak.
Nah, lalu di sini juga ada buton untuk kembali, yang dimana kalau saya klik akan kembali ke menu utama dari admin. Ya, dan yang terakhir itu ada fitur yang namanya hapus data mahasiswa. Oke, saya klik. Nah, muncul. Nah, lalu perintah hapus data ini ada di line 1340 ya. 1340 hingga ke line 1367. Bisa dilihat di sini fungsinya sama ya. Terlebih dahulu menghubungkan aplikasi GUI-nya ke database, lalu menseleksi tabel dari database PMB, yaitu tabel data diri. Dan coba saya klik di sini, apakah nampil? Wah, ternyata nampil ya. Di sini telah diperlihatkan ada beberapa, ada 6 ya datanya. Data-data dari mahasiswa yang telah mendaftar ini. Ini adalah hasil dari contoh atau hasil simulasi yang sebelumnya kami coba. Nah, bagaimana jika saya berkenan ingin menghapus data dari salah satu pendaftar atau calon mahasiswanya? Nah, di sini kita cukup dipermudah ya, tanpa harus memasukkan nama, user, nama lengkap, dan lainnya. Kita cukup memasukkan kodenya karena setiap pendaftar sudah mendapatkan kode saat melakukan pendaftaran di bagian pengisian biodata. Lalu di sini sama ada perintah pengkoneksian dari aplikasi ke database-nya juga. Di sini ada perintah di bawah DB cursor ini, perintah dari variabel AE self email text. Sebenarnya self kode ya harusnya, karena ini kode, namun karena sudah terjadi maka di sini tetap menjadi email. Dan di sini ada perintah execute. Ada 1 2 3 4 perintah execute, dimana ketiganya itu adalah perintah delete dan satunya itu adalah perintah select untuk menampilkan di sini lihat data ya. Nah, apa saja perintah delete itu? Yang pertama, perintah delete-nya itu untuk mendelete data yang ada di tabel update data. Lalu yang kedua di tabel kelulusan, dan yang ketiga ada di tabel data diri. Dimana kalau saya sekali melakukan penghapusan data menggunakan kode daftarnya, itu bisa menghapus 3 sekaligus datanya itu. Jadi nggak perlu lagi menghapus data dari tabel data diri, dari data kelulusan, dari data update data, nggak perlu. Cukup sekali di sini dan data yang dihapus akan langsung tampil di sini nantinya. Langsung kita coba saja. Misalnya kita ingin menghapus data dari kode daftar 136, maka kita ketik 136, lalu kita klik tombol hapus data ini, yang dimana tombol hapus data ini akan mengeksekusi ini. Contohnya dari contohnya di pindah 10 ini kami sudah buat pindah 10-nya itu di save push button 2. Ini namanya push button 2 di Python-nya. Lalu ada perintah klik connect ke pindah 10. Jika push button ini diklik akan pindah 10, menjalankan perintah dev pindah 10. Nah, pindah 10 ini, oh iya, maaf, bukan pindah 10 ya, tapi push button 2 ini dia di line 1475 langsung meredirect ya, dari kita klik ini meredirect ke hapus, dev hapus ya, yang ini ya, yang delete tadi. Nah, kita coba sekarang menghapus data yang ada di kolom ini, di tabel data MySQL. Kita hapus, klik bismillahirrahmanirrahim. Nah, benar kan, kehapus tuh datanya ya. Bisa dilihat sendiri untuk kode daftar
angka 136 itu sudah nggak ada di sini. Kita coba lagi klik lihat data. Kita klik, udah nggak ada ya. Kita coba lihat di database-nya, di update data, apakah ada kode 136? Tidak ada ya. Di sini juga tidak ada. Nah, di sini juga tidak ada karena sudah terhapus massal. Lalu itulah fitur dan fungsi dari fitur menu hapus data. Nah, sampai di sini kita kembali lagi ke menu utama dari menu admin. Nah, sudah kembali di menu admin. Sekali lagi kita klik kembali untuk ke menu halaman utama. Nah, sudah di halaman utama. Karena kita akan mendemokan atau mensimulasikan langsung pengisian data peregistrasian dari awal lah istilahnya, pendaftarannya sampai ke pendaftaran akhir, istilahnya tutorial lah ya. Ya, seperti itu. Assalamualaikum. Saya Hasbi Santoso akan menjelaskan atau akan mendemokan aplikasi secara keseluruhan dari user maupun admin. Pertama-tama kita akan sebagai user tentunya belum punya akun, maka kita akan membuat akun terlebih dahulu. Nah, di sini saya menuliskan nama, akan mengisi dengan data diri saya. Ya, di sini saya akan menekan tombol daftar. Berhasil mendaftar. Selanjutnya saya akan ke menu login dengan akun yang sudah didaftarkan tadi. Ya, saya akan memasukkan data yang tadi. Nah, di sini ada notifikasi berhasil login. Ya, di sini ada 3 menu ya. Saya coba informasi pendaftaran. Di sini ada persyaratan umum, persyaratan khusus, ada biaya pendaftaran yang bisa saya lihat dari programnya juga. Dari semester 1 sampai semester 3, BOP dan SKS-nya atau non SKS. Sini ada beberapa fakultas ya. Di sini ada untuk kelengkapan berkas pendaftaran yaitu ijazah, rapot, akte KK, bisa langsung diserahkan ke bagian administrasi pihak kampus. Oke, sangat jelas ya informasi pendaftaran di sini. Selanjutnya saya akan mencoba untuk mendaftar. Ya, nama lengkap saya, tempat lahir, kewarganegaraan Indonesia dengan email yang sama. Alamat rumah Jalan Baung 4 dan tanggal lahir 21 07/2000. Beragama Islam. Di sini ada pilihan ya. Oke. Di sini ada nomor HP saya, nomor 12. Ya, nick saya asal saja ya. Jenis kelamin laki-laki, nama ibu kandung,
Oke, berikutnya kabupaten, saya isi asal saja ya biar cepat. Kode pos, angkatan, provinsi, oke, pendidikan terakhir, nama sekolah. Rata-rata nilai rapot saya kelas 12 itu 70. Saya ingin ke Fakultas FT, Manajemen Teknik Informatika, kelasnya reguler, ada karyawan sini ya. Oke, di sini ada dapatkan kode daftar. Saya pencet, lalu saya mendapatkan kode unik ya di sini. Lalu saya masukkan input kodenya. Ya, sepertinya kode input ini kode unik ini akan dipakai untuk mencari data atau yang lain-lain nantinya. Selanjutnya saya pencet selesai karena sudah terisi semuanya. Oke, di sini ada notifikasi berhasil mendaftar. Oh, ternyata kembali lagi ke menu user ya. Dan setelah kita tadi menekan tombol selesai, sudah otomatis terdownload ya. Ini dia, terdownload data dari database berbentuk Excel ya. Iya, ini sama dengan di localhost atau di database ya, yang berada di sini, di data diri, table data diri ya, bisa dilihat sama ya. Ini dikarenakan pada Python, pada line ini 1862, setelah kita menekan tombol selesai tadi, di sini adalah lokasi tombol selesai, itu self insert 1, maka data langsung masuk ke dalam database, tersimpan ke database, dan setelah terklik selesai, ini juga langsung dijalankan atau mendownload ya menjadi Excel. Fungsinya ada di India ya, fungsi file ya, untuk mendownloadnya, dan akan menjadi seperti ini. Oke, berikutnya saya akan mencoba cek hasil pendaftaran. Search. Oke, di sini sudah ada ya data saya, tapi status saya nih belum ditemukan nih. Sepertinya saya akan menunggu dulu dari admin ya untuk menentukan saya lulus untuk masuk ke Universitas Legend ini atau tidak ya. Oke, kita kembali lagi ya, itu tadi menu user. Berikutnya tadi itu akun untuk user ya. Sekarang saya akan mencoba akun admin nih, menu admin. Ya, di sini passwordnya 123. Oke.
Di sini ada 3 menu. Ada tambahkan mahasiswa. Oke, di sini untuk memasukkan data mahasiswa mungkin dari yang daftar secara offline ya, bisa dimasukkan oleh admin sendiri di sini. Kembali saja. Dan ada juga di menu admin juga, di sini ada tombol selesai. Dan di sini juga otomatis mendownload seperti di menu user. Dikarenakan sama di PyCharm-nya atau Python-nya, setelah tombol selesai dieksekusi atau insert 1 ini, setelah itu langsung mengeksekusi self.file 1 atau fungsi file 1 yang berada di sini. Ya, ini sama ya seperti yang tadi di menu admin, cuma untuk membedakannya hanya ditambahkan 1 dan tidaknya saja. Fungsinya sama untuk mendownload juga ya. Ini dia sama-sama mendownload dari database atau localhost di table data diri. Berikutnya saya akan mencoba update data mahasiswa. Sini ya, data user yang tadi saya masukkan juga ada di sini ya. Sini saya akan mengupdate data saya sendiri dengan menggunakan kode daftar. Ya, berikutnya saya memasukkan kodenya. Kode daftar. Di sini nilai yang saya masukkan tadi 70 ya. Persyaratan untuk masuknya tadi tertulis 75. Jadi di sini tidak lulus. Oke, setelah diupdate, nah langsung muncul tidak lulus di statusnya. Lanjut, kita kembali ke menu hapus data. Oke, kita lihat datanya. Oke, saya akan mencoba menghapus salah satu data. Ini ya, 436. Di sini langsung terhapus datanya. Data yang tadi 436. Tadi sudah kita update data mahasiswanya. Coba kita lihat lagi di login user. Ya. Oke. Tadi dicek hasil pendaftaran belum ada ya status lulus atau tidaknya. Coba kita lihat. Iya, di sini sudah muncul status tidak lulus. Ya, itulah sekian dari demo aplikasi Sistem Informasi PMB Universitas Lejen ini ya. Sekian presentasi tentang programnya dan simulasi dari aplikasi yang ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum.